mulai di bab yang selanjutnya tentang branding gitu. Branding. Penting nggak sih branding buat apotek kita itu? Kayak apa sih branding gitu? Nah, ini adalah yang saya coba pelajari ya, bahwa branding itu bukan nggak melulu tentang logo, warna ataupun nama, bahwa sejatinya brand itu adalah identitas ya, identitas untuk apotek kita gitu, atau bisnis kita gitu. Nah itu sehingga untuk menentukan brand ini juga perlu yang namanya pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai istilahnya kalau bahasanya Pak Andi itu jangan blunder gitu, kalau untuk brand ini. Nah, jadi untuk brand itu sebenarnya identitas bisnis kita ya, identitas bisnis kita itu paling kuat dikaitkan sebenarnya dengan DNA bisnis yang ada dalam benak konsumen tentunya, bukan yang ada pada benak kita gitu. Misalnya kalau kita ambil contoh gitu ya, misalnya Pepsodent gitu. Pepsodent itu orang-orang udah tahu kalau Pepsodent itu di benaknya konsumen ya. Pepsodent itu adalah gitu ya, pasta gigi. Pasta gigi yang fungsinya dia kalau Pepsodent berarti untuk gigi berlubang gitu. Tapi kalau close up itu adalah yang menyegarkan. Iklannya juga materi marketingnya, iklannya juga pasti berbeda gitu. Nah begitulah perannya brand ketika kita ingat obat atau ingat pasta gigi untuk segar, berarti pasti di benak kita tuh pasti ada yang namanya close up gitu. Begitu juga apotek kita bisa bikin seperti itu kalau untuk apotek. Misal apotek kita bikin apotek kita itu kita mau branding misalnya tadi salah satu DNA bisnisnya lengkap misalnya, kita bikin lengkap. Berarti nanti arah branding kita itu adalah arah di mana ketika orang apotek ya itu gitu, apotek ya itu gitu. Nah, itu perlu dipikirkan. Itu jadinya dari benak konsumen bukan benak kita. Nah, kemudian dituangkan dalam bentuk value, beberapa value yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bentuk warna, logo, ataupun yang lain-lainnya. Gitu. Nah, jangan blunder. Jangan buat tampilan yang bagus secara arsitektur, tapi ternyata ini tidak fungsional sama sekali. Jangan membuat apotek Anda cantik ya, dari segi penampilan, tapi terlihat malah tidak lengkap. Misalnya DNA-nya pengennya DNA apotek yang lengkap dan murah misalnya. Kemudian jangan membuat apotek Anda indah menawan tapi bukanya di desa sehingga membuat terkesan mahal gitu. Nah, itu juga kan tidak tepat gitu ya. Nah, itu makanya untuk branding ini sebaiknya difikirkan dari benaknya konsumen seperti apa. Oke, bisa kalau ingin ditanyakan itu bisa misalnya running ya, apoteknya sudah running tanpa brand misalnya, tanpa branding. Warnanya biasa aja, apotek putih misalnya putih biasa aja segala macam. Kalau mau bikin sendiri ya putih, bersih gitu aja. Kemudian sambil berjalan, seiring berjalannya waktu gitu, konsumennya udah mulai banyak. Mulai bisa kalau istilahnya tadi reprofiling ya. Kita tanya kenapa sih milih apotek ini gitu, apotek kita gitu. Oh ramah, oh lengkap, oh 24 jam, oh ini, oh bisa melayani ini apa namanya keluhan-keluhan soal medikasi gitu. Nah itu yang harus kita naikkan jadi brand image kita gitu. Misalnya di desa nih, contohnya aja yang paling bawah ya, kalimat yang paling bawah kita bikin di desa. Di desa itu kita bikin apotek kita, oh menarik banget warnanya bagus, tampilannya bagus, kemudian pintunya, ruangannya pakai AC, pintunya pakai tutup-tutupan gitu. Kira-kira apakah orang desa akan mau masuk? Karena mungkin di desa ya, kita tahu desa itu orangnya ya, kalau kita pasang seperti itu sepertinya kurang tepat gitu. Mikir, oh pakai AC mesti larang, mesti mahal. Gitu. Nah, itu adalah contoh salah satu bagaimana kita memikirkan brand itu sampai sebaik-baiknya, jangan sampai blunder. Nah ini di apotek yang kemarin tempat saya diamanahi buat mimpin di sini gitu ya, di Apotek Indah Farma yang cabang kedua. Ini buka 2018, tahun ini berarti 3 tahun ya, sudah 3 tahun.
Nah, ini pertama kali buka itu tanpa branding sama sekali, padahal yang di Bantul itu udah mulai di branding, gitu. Udah mulai di branding, tapi di sini tidak dilakukan branding sama sekali. Catnya pun masih cat rumah gitu ya, cat rumah ngikutin aja. Nah gitu di sini fokus pertama itu pertama kali yang saya lakukan adalah saya marketing. Semua kegiatan difokuskan untuk di marketing. Gimana orang lain bisa tahu kalau ini ada apotek. Kemudian gimana orang lain bisa tahu kalau ini ada apoteknya yang unik gitu ya, value-nya unik. Karena apa? Karena di sini apotek ini bukanya jam 5 subuh, tutupnya jam 12 malam. Nah, itu ketika saya penyuluhan di X-Banner yang tadi yang contoh-contohnya itu ya, di X-Banner itu tertulis tuh, buka jam 5 pagi, tutup jam 12 malam. Itu langsung nempel di benaknya para orang-orang yang ada di penyuluhan itu. Oh, itu toh, ini toh apotek yang tutup jam 12 malam itu. Oh, ini toh yang bukanya jam 5 subuh itu. Kenapa bisa buka jam 5 subuh? Karena saya juga dulu tinggalnya di sini gitu, dikasih tempat tinggal sama Pak Andi, alhamdulillah tinggal di sini buat ngelolanya. Itu kurang lebih setahun di sini. Jam 5 pagi saya yang buka, jam 12 malam saya yang nutup gitu. Setiap hari, nggak ada liburnya gitu. Nah, itu fokusnya dulu bukan di branding, nggak nge-branding awal gitu. Kita brandingnya karena emang kita sadar ya belum ilmu branding kita masih saya pribadi juga masih terus belajar gitu bagaimana bisa menciptakan brand yang benar-benar nempel di kepalanya pelanggan gitu. Ketika apotek ya itu gitu. Apotek ya itu. Nah, itu saya masih terus belajar, insya Allah apapun hasil belajar saya akan saya siap buat sharing sama teman-teman semua. Nah, setelah fokus di marketingnya udah mulai rame, nah baru inventorinya, baru nanti stok-stok barangnya dibenahi perlahan-perlahan. Nah, ini adalah tampilan pertama apoteknya. Apoteknya sederhana banget ya, namanya di desa ya. Ini apoteknya desa. Nanti kalau mau coba-coba search di Google itu apotek Indah Farma Brosot gitu. BROSOT. Nah, itu coba aja. Itu di desa apoteknya. Nah, itu di ini 2018 pertengahan ini. Pertengahan kita izin itu bulan Mei keluar kalau nggak salah. Ramadan. Nah, ini kita juga jualan alkes, taruh di depan biar orang lihat. Nih, taruh depan ada oksigen. Meskipun ini dulu ya, sekarang udah langka banget. Nah, itu terus ada kruk-kruk juga kita taruh di depan biar orang lihat. Karena ternyata di apotek sekitar itu masih belum banyak yang ngejualin alkes. Nah, jadi kita ngejualin dan kita taruh satu-satu aja. Satu gitu taruh di depan biar orang lihat gitu. Nah, kemudian apoteknya seperti ini. Dulu cuma segini ya, lebarnya cuma berapa meter ini, sekitar 3,5 sampai 4 meter. Kemudian obatnya tampilan etalasenya kurang lebih seperti ini. Sebisa mungkin kita membuat itu apotek itu kelihatan lengkap dulu. Kelihatan lengkap dulu, kemudian ada penanda apoteknya walaupun masih kecil gitu ya. Nah, ini. Kemudian 2020 kita udah mulai branding. Nah, kurang lebih tampilannya kalau yang sekarang seperti ini. Dulu cuma separuh, sekarang udah semua, dua-duanya udah lebar. Dua-duanya ini garasi. Kemudian, nah yang kita branding itu kita lihat yang di kursor ya. Kursor itu bisa di zoom kalau HP. Kita tonjolkan value-value kita. Nih, buka jam 5 pagi. Kemudian tutup jam 12 malam. Gitu ya. Itu kita tonjolkan. Kemudian mau mencarikan obat, kemudian konsultasi apoteker, layanan pesan antar, gitu. Kemudian ramah dan transparan, kemudian alat kesehatan, gitu. Itu kita pasang di sini. Nah, kemudian bagian dalam juga kita branding. Kita branding kalau yang sebelah kanan, yang ini kita brandingnya adalah penyuluhan-penyuluhan kita kepada masyarakat. Kemudian yang di depan itu branding kita, nomor konsultasi kita dan pelayanan kita. Yang di kiri itu kita brandingnya alkes dan herbal. Alkes dan herbal, di mana dua barang ini itu punya margin yang bisa dinaikkan, bisa lebih gede marginnya. Itu bisa membantu banget untuk memperkecil HPP dan meningkatkan profit. Nah, seperti yang tadi ya yang Pak Andi jelaskan gitu. Nah, inilah contoh dari branding yang ada yang bisa dilakukan gitu. Nanti kalau
mau sharing-sharing lebih lanjut, insya Allah bisa. Gitu. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau ini tampilannya di yang Indah Farma yang Bantul ya kalau ini. Color brand kita orange ya, warnanya orange. Ini kalau Indah Farma yang Bantul. Ini saat pandemi juga kita udah pakai sistem antrian kalau di Indah Farma Bantul. Kalau nggak antrian, soalnya nanti malah berkerumun, kita pakai antrian, kemudian disediakan kursi-kursi, kemudian semuanya tiap sudut ini ada kasir, ada kasir, ada kasir, ada kasir. Nah, kalau bisa dilihat yang Bantul itu brandingnya juga alat kesehatan, tapi di dinding nih, dinding yang belakang nih. Itu full alat kesehatan. Kemudian di tiap kasir itu kita ada stiker juga, stiker branding tentang pelayanan kita. Nah, ini beberapa area yang harus di branding ya. Pertama kalau mau bikin logo brand juga boleh bikin logo brand sendiri. Neon box-nya juga di branding. Kemudian atas etalase, kemudian bagian kiri, bagian kanannya. Meja kasir itu juga di branding. Kalau meja kasir ini biasanya kita brandingnya ini apa namanya? Kalau nggak dapat nota, belanja Anda gratis. Atau kalau Anda dapat nota, Anda dapat pulsa 50.000, hubungi nomor ini. Gitu. Itu fungsinya adalah untuk mengunci kebocoran ya, supaya semua transaksi itu pakai nota, masuk software, tidak ada yang masuk kantong tim pelayanan. Kemudian dinding samping juga kita, seperti yang Bantul tadi ya, saya bilang dinding Bantul, dinding sampingnya itu kita branding juga alat kesehatan gitu.